Jadi kalau misalnya dia mampir misalnya ke desa A, rombongan Kromoleo itu mampir, pasti besoknya ada warga desa tersebut yang seripah, yang meninggal. Gitu, guys. Jika pada mitos Lampor ditandai dengan suara roda-roda keranda kan, ya kreteng itu, Kromoleo selalu diikuti dengan suara-suara tangisan dan ratapan-ratapan yang mengerikan. Jadi Kromoleo ini biasanya munculnya di malam hari, ya, dan sering terlihat berjalan di jalan yang sepi. Nama Kromoleo sendiri artinya diambil dari suara yang sering terdengar dari sosok hantu pengantar jenazah. Jadi suaranya kayak gini, Moleo, Moleo, Kromoleo. Halo warga Wagi Jagat Sukmo, balik lagi di channel kita. Kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Brisena. Oke. Nah, balik lagi kita berdua nih pasti akan ngomongin cerita horor ya. Cerita horor. Sekarang Brisena yang akan berbicara. Betul. Gua mau ngebahas, kita pernah bahas Lampor kan? Pernah ingat, masih ingat kan lo? Ingat gua Lampor. Ya itu apa? Keranda jenazah. Keranda jenazah. Bener ya? Benar, keranda jenazah yang terbang tapi yang gue mau bahas ini juga masih seputar keranda dan jenazah. Keranda dan jenazahnya. Keranda dan jenazahnya juga. Lampor lagi nih, Lampor 2 nih. Bukan ya? Bukan Lampor, cuman bedanya ini nanti aja langsung gue Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya, kalian terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, tadi kan gue udah sempet bahas tentang Lampor ya. Kalau kalian nggak tahu Lampor itu apa, bisa cari aja nih di channel kita udah sempet bahas tentang itu. Nah, yang gue mau bahas kali ini adalah namanya Kromoleo. Gue pernah denger nih, Kromoleo. Pernah denger nggak? Kalian yang udah pernah denger komen aja langsung. Terus kalian dengerin nih, apa yang gue ceritain bener apa enggak? Kalau salah kalian komen juga. Ya. Kromoleo itu contekan saya nggak apa kan. Ini gue minjam HP-nya Adit guys, buat lihat contekan. Jadi gue sambil baca nih ya, ini hasil browsing kita lah. Browsing kita bareng-bareng. Jadi Kromoleo itu sama, dia ada keranda dan ada jenazah. Tapi bedanya kalau Lampor, kerandanya terbang kan, terbang sendiri itu. Kosongan ya? Nggak ada pilotnya. Iya, kosongan ya. Sendiri, kosongan. Nggak ada jenazahnya emang ya kalau Lampor? Setahu gue nggak ada. Oh iya, ya ampun keranda doang guys. Keranda doang. Nah kalau ini dia itu adalah keranda berserta rombongan pengantar jenazah. Lengkap berarti ya? Lengkap. Jadi mungkin pengantar jenazah tuh rata-rata berapa orang sih? Mungkin 6 sampai 7-10an lah. Iya. Harus genap atau nggak mungkin ganjil kan? Nggak ada ini sih. Iya. Gitu. Nggak ada hitungannya ya. Ya pokoknya rombongan ini nggak cuma 1-2. Dia bilang rombongan pengantar jenazah yang tentu saja bukan orang. Ya. Jadi Kromoleo dikenal juga sebagai hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Jadi cerita Kromoleo ini sangat populer di Jawa Tengah. Iya, ini lu familiar banget nih. Gue pernah denger juga. Ini ada di desa-desa di kaki Gunung Merapi. Iya, betul. Kampung lu dong. Agak jauh sih. Oh, agak jauh. Agak jauh dikit. Agak jauh dikit. Jadi itu populer banget. Itu merupakan urban legend ya, atau cerita-cerita yang banyak warga-warga di kaki Gunung Merapi ceritakan tentang Kromoleo. Gitu. Kalian yang tinggal di kaki Gunung Merapi boleh komen nih, bener nggak sih emang kalian ada cerita tentang Kromoleo yang hits di desa-desa kalian ya. Nah, wilayah itu kalau dilewati hantu Kromoleo atau yang tadi gue bilang rombongan jenazah ini biasanya akan mengalami seripah. Tahu apa artinya? Kematian. Betul, itu bahasa Jawa ya? Iya. Seripah atau kematian pada salah satu warganya. Jadi kalau misalnya dia mampir misalnya ke desa A, rombongan Kromoleo itu mampir, pasti besoknya ada warga desa tersebut yang seripah, yang meninggal gitu guys. Ya, jadi keranda ini biasanya digotong dengan sosok mistis. Kromoleo dan kerandanya itu berisi kain putih kumal yang mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, bau busuk. Ya, yang sangat menyengat gitu.
Jika pada mitos Lampor ditandai dengan suara roda-roda keranda kan, ya kreteng itu, Kromoleo selalu diikuti dengan suara-suara tangisan dan ratapan-ratapan yang mengerikan. Oh, dari rombongan itu dari berarti rombongan ya? itu ya, jadi kayak suara yang ya pokoknya nyeremin deh, tapi sedih tapi ada seremnya juga gitu. Ya biasanya muncul pastinya malam hari kan, gini kan biasanya kan kalau jenazah itu misalnya dia meninggalnya sore, ada nggak sih biasanya di langsung dimakamkan di jam 12 malam gitu, atau harus tunggu besoknya? Ada yang langsung dimakamin. Harusnya kalau di gua ya langsung dimakamin segera. Segera dimakamin. Walaupun kecuali, dia meninggalnya jam 11 malam. Iya, kecuali masih kayak ada anak yang merantau, pengen melihat bahasa terakhirnya, kita tunggu dulu gitu. Oke. Jadi Kromoleo ini biasanya munculnya di malam hari. Ya. Dan sering terlihat berjalan di jalan yang sepi. Jadi rombongan pengantar jenazah tuh biasanya pada lazimnya tuh malam-malam itu tetap ada ya, tetap ada. Ya tergantung meninggalnya jam berapa gitu. Iya, tapi tergantung kesepakatan keluarga ya. Nah, kalau Kromoleo ini juga dia nggak pernah lewat siang-siang guys. Jadi selalu malam hari dan di tempat yang sepi. Selalu hadir di tempat sepi. Nah, nama Kromoleo sendiri artinya diambil dari suara yang sering terdengar dari sosok hantu pengantar jenazah. Jadi suaranya kayak gini. Moleo, Kromoleo. Moleo, Kromoleo gitu. Jadi akhirnya dinamakanlah hantu ini Kromoleo. Karena sering ngomong Moleo, Kromoleo. Ada artinya nggak sih ada? Enggak, itu kalau artinya sih Moleo tuh mulih pulanglah gitu. Mulih gitu. Dalam bahasa Jawa ya. Muleo pulanglah. Mulih ya. Teman kalau pengucapan katanya Moleo. Ini begitu dari jadinya orang nyebutnya Kromoleo. Ya. Jadi ada ceritanya nih, cerita yang populer nih tentang yang bersangkutan dengan Kromoleo. Jadi mengenai teror Kromoleo yang paling populer terjadi tahun 1970-an. Jadul. Gila ya kalau jadul-jadul gitu biasanya ceritanya beneran serem, real dan serem gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita suka bingung ya, ini ceritanya beneran atau hayalan atau cuman ngarang-ngarang doang. Tapi biasanya kalau zaman-zaman dulu, wah itu udah mana penduduk kan belum terlalu padat ya. Belum ada handphone, jadi itu pasti ceritanya serem dan real ya. Jadi tahun 1970-an pada malam itu ada warga sebuah desa yang merasa ada sesuatu yang janggal sejak sore menjelang malam. Ya, sampai pada tengah malam ada beberapa warga melihat sebuah keranda digotong beramai-ramai. Melewati sebuah jembatan di desa tersebut. Ya, jadi menjelang tengah malam nih kira-kira jam 10 jam 11 mungkin ya, atau mendekati jam 12 tuh ada beberapa warga melihat kok ada keranda nih. Siapa yang meninggal ya? Jadi ada rombongan jenazah lewat di atas jembatan melewati desa tersebut. Nah, kejadian aneh yang dilihat warga tersebut ternyata adalah sebuah pertanda malapetaka yang akan terjadi di tempat itu. Seperti yang tadi gue bilang kan, kalau dilewati sama Kromoleo ini berarti akan ada kematian. Ya bener aja, sebab pada saat subuh menjelang ada angkutan desa yang kecelakaan dan menewaskan gak cuma satu orang, tapi banyak penumpangnya meninggal saat itu juga. Sejak kejadian itu, akhirnya suasana di desa itu jadi angker dan mencekam. Karena kejadian itu. Teror-teror suara pengiring jenazah atau teror Kromoleo jadi akhirnya semakin jelas terdengar di beberapa desa-desa sekitarnya lagi. Jadi setiap ada rombongan itu orang jadi pada ketakutan gitu. Karena kejadian yang ada rombongan anggota umum itu meninggal secara bersamaan penumpangnya gitu. Nah, Kromoleo ini biasanya sosoknya diwujudkan atau digambarkan orang-orang yang memakai jubah hitam dan tatapannya kosong. Rombongannya identik dengan jubah hitam dan tatapan kosong. Sambil bilang Kromoleo. Nah, gue pernah baca nih. Ini kisahnya sama kayak yang lo baca itu. Jadi nggak tahun 70-an sih, tahun-tahun baru lah. Jadi di daerah Sawangan Magelang. Daerah Sawangan Magelang ini ada seorang ibu, dia ceritanya itu mau pergi ke arah Magelang ya. Jadi Sawangan Magelang itu daerah agak gunung. Dia mau ke kota Magelang. Nah, pas lagi ngelewatin jembatan itu, si ibu ini ngelihat
yang lebih tadi rombongan jenazah. Nah, cuman dia di jembatan dia ngerasa aneh, ini kok malam-malam ada rombongan jenazah. Dan ternyata besoknya itu ada berita di salah satu warganya itu ada meninggal. Tapi yang meninggal tuh orang yang sedang merantau di Jakarta. Berarti bukan penduduk desa aslinya. Penduduk aslinya cuma lagi merantau. Meninggalnya di kota lain. Di kota lain. Berarti bisa antar kota ya? Enggak, maksud gue tuh jadi ternyata ceritanya sama kayak lu, posisinya dia selalu ngeliatin jembatan. Iya nggak sih? Tadi lu baca ada jembatannya itu. Nah, tapi ada lagi nih cerita nih. Jadi ada seorang bapak sama anaknya lah. Dia kalau nggak salah lagi mau nyari hewan apa sih? Entah sapi, entah kambing, gue lupa ya. Gue pernah baca juga nih ceritanya. Jadi pakai mobil bak kan? Dia kayaknya mau cari hewan tersebut ya, antara sapi atau kambing ke desa-desa untuk buat dijual lagi, dipotong. Mungkin sapi kali ya, karena dipotong dagingnya, ya kan. Jadi udah nyari sapi sampai tengah malam, ternyata baru nyampe di sebuah desa lah yang agak jauh nih dari desa dia. Mungkin perjalanan bisa 1 jam dari desa dia. Dan memang desanya tuh berada di tengah hutan gitu, Dit. Ya jalanannya juga cuman jalan setapak sih, satu mobil ya pas-pasan. Nah mobil dia lewat kan, tiba-tiba dia di depannya itu tiba-tiba dia kayak ngeliat kok ada rame-rame. Pas deketin kan ada lampu mobil yang makin dekat makin jelas ternyata ada rombongan pengantar jenazah. Awalnya mereka biasa aja, ada yang meninggal kali ya, gitu kan. Nah ternyata nih sebenarnya nih pengantar jenazah itu, rombongan itu jalannya keluar desa. Yang menurut cerita mereka tuh harusnya pemakaman itu ada di dalam desanya. Tapi ini keluar desa. Tapi ini malah keluar desa. Jadi mereka merasa aneh, ini mau kemana? Mau dimakamkan di mana nih jenazah? Ya udah, makin lama mereka kan berhenti kan, nggak mungkin mereka jalan kan, menghormati lah istilahnya. Pas mereka berhenti ngantri, kok ini aneh, lama-lama orangnya kok pas mereka lewat makin dekat. Ya itu tadi kayak cerita itu tadi dia nggak bilang sih bajunya hitam atau enggak, tapi yang dia bilang katanya ini orangnya, mereka jalannya pada nunduk ke bawah, mukanya pucat. Dia nggak jelasin sih, itu yang jelas mungkin kayak semua cowok laki-laki bapak-bapak gitu lah, atau usia parubaya lah. Jalan tapi nggak ada suara sih, dia nggak bilang, nggak cerita ada suara, tapi jalan dan semua tatapannya ke bawah gitu, jalan. Dan dia katanya gini, jadi salah satu keneknya lah atau ya pokoknya kan mereka berdua ya. Dia bilang gini, supirnya yang bilang ya, dia bilang ke keneknya, ini kayaknya aneh nih. Jadi katanya tuh kan kalau kita jalan maksudnya lagi berdiri tapi terus kita ngeliatnya dari kolong kita tuh, itu bisa ngelihat, bisa membuktikan yang sosok yang kita lihat tuh hantu atau bukan. Jadi pas dilihat ya udah kayak orang biasa kan kalau dilihat pakai kasat mata kan. Tapi pas dia lihat gitu, berarti dia keluar tuh ya, dia keluar mobil karena kan menurut dia udah mulai perasaan udah gak enak tuh. Jadi pas dia lihat dengan posisi ini lah, lihat dari kedua kaki kita gitu, tapi dari bawah ternyata mereka semua ngambang. Itu gue gak tau cerita valid apa enggak, tapi gila pas gue baca, buset itu serem juga sih. Serem juga. Tapi untungnya dia berdua ya? Dia berdua dan pas dia tahu itu bukan nggak bisa kabur juga kan, tadi jalannya setapak, mundur nggak bisa, mau maju ada rombongan itu lagi lewat. Ya udah mau nggak mau, ya udah diam aja tungguin. Tapi ya udah emang mereka lewat aja akhirnya. Kebayang sih gue seremnya gimana tuh. Nah sampai di desa, nanya lah, mereka masih kayak penasaran antara nggak percaya itu hantu atau apa gitu, tetap nanya nih sama yang penjualnya. Emang ada yang meninggal ya di desa ini? Emang kenapa? Iya tadi kita lewat lihat rombongan pengantar jenazah, terus diketawain. Kalian orang baru sih, itu sambutan katanya. Gila. Karena mereka baru datang desa itu disambutnya pakai kromoleo. Itu bukan sambutan itu. Lemes juga lah. Nggak kebayang sih gimana perasaannya. Untungnya berdua sih. Ya berdua jiper juga lah. Kalau mungkin ada beberapa waktu yang mereka diem aja nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, dan di depan mereka lihat sosok. Iya, pasti. Pengantar jenazah rame, rombongan lagi. Tapi biasanya kalau kayak gitu dia bikin orang tuh diem ya, nge-freeze ya. Kita disuruh ngeliat dia gitu ya. Iya. Tadi gue juga pernah baca kayak gitu. Kalau lu nggak pingsan,
mau nggak mau lu ngelihat sampai selesai gitu. Nah, kadang-kadang orang yang bisa lihat diikutin setan atau apa, kadang karena dia penasaran kan, lihat di sudut mata kayak ada orang, akhirnya dia lihat beneran ada. Gitu, itu dimulai dari rasa penasaran. Iya. Jangan nyari-nyari lah. Jadi itu aja tuh yang gue dapet tentang Chromoleo. Katanya denger-denger bakalan ada filmnya sih. Ada ya? Di bioskop. Oh gitu. Sutradaranya siapa ya? Anggi Umbara. Oke. Kalau nggak salah. Ntar salah lagi gue. Ya pokoknya nanti akan ada filmnya nih Chromoleo guys. Kalian jangan lupa nonton ya. Gue juga penasaran nih. Promo nih. Pengen nonton. Iya. Padahal nggak dibayar nih promonya. Nggak apa-apa. Kita kan emang happy ya. Share konten horor. Gila, cerita lu dikit tapi lumayan lah, serem banget. Iya, lumayan serem. Iya, maksudnya seremnya karena ngebayangin kalau lo ada di posisi di situ gitu. Kalau rombongan pengantar jenazah yang beneran aja kadang-kadang kita juga suka merinding ya. Iya, tapi dia lewat. Iya, betul. Kadang-kadang suka maksudnya ya. Waktu itu tante istri sih meninggal di makamnya malam. Oh iya. Iya. Belakang kamera. Terus. Tapi ya memang harus langsung dimakamkan karena aturannya ya. Karena keluarganya udah ada di situ semua kan. Jadi ya langsung selesaikan malam itu juga. Tapi aman sih. Aman-aman aja ya. Kalau masih keluarga sendiri mungkin masih kelihatan semua. Takut lah ya gitu ya. Itu sih. Ada lagi nih? Segitu aja tentang Chromoleo. Kalau kalian nih warga-wargi nih kalau mau nambahin, kita sih happy banget ya. Kalian langsung aja nih penuhin di kolom komen atau bisa juga DM kita di Instagram ini atau email di sini. Di situ juga. Dan kalau mau cerita horor ya datang ke studio kita atau kita datengin kalian juga bisa sih kita. Iya benar. Bisa kan? Bisa datengin kalian. Nih waktu itu lu syuting kan di Jogja kan? Adit datengin narasumber sampai ke Jogja. Videonya belum tayang nih kan, tapi nanti kalian nonton ya. Iya. Atau sudah tayang guys. Bisa juga kalau kalian tergantung kalian nontonnya apa. Iya, betul. Iya, setuju. Gitu guys. Oke. Segitu aja cerita dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like dan share, subscribe channel ini, komen di kolom komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video kita supaya kita makin semangat bikin video. Terus semangat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.